kami mute dulu agar Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik informasi yang kami sampaikan. Pertama-tama, terima kasih sudah bersedia hadir di siang hari ini, siang di mana oleh sejumlah orang barangkali lebih nikmat untuk tidur, tapi kita masih bisa bersama-sama dalam belajar, mencoba menimba ilmu, karena maha luasnya ilmu pengetahuan ini sehingga kita dituntut terus-terus untuk belajar. Tentu termasuk aktivitas yang kita lakukan pada siang hari ini semoga membawa keberkahan, semoga membawa kebaikan untuk pembelajaran kita nantinya. Syukur alhamdulillah kita bertemu kembali Bapak Ibu. Ini ada sebagaimana yang tampil di layar bahwa siang ini Ibu Super Trainer akan mempresentasikan materi pemanfaatan fitur-fitur kuisis dan presentasi interaktif. Untuk lebih efisiennya waktu, barangkali langsung aja kepada Ibu Super Trainer hebat kita, Ibu Haja Sulfajriani Indah, langsung menyampaikan materinya. Waktu untuk Anda, Bu Indah. Silakan. Iya, terima kasih Pak Koordinator, Pak Baharudin. Manggil saya Ibu Indah saja barangkali ya, jangan super trainer. Ya, saya sama saja dengan Bapak Ibu lainnya juga masih belajar tentunya. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, kemudian saya belajar terus mengeksplor lagi materi kita ini, sehingga perbedaannya saya dengan Bapak Ibu hanya kebetulan mungkin saya lebih dulu membaca, saya kemudian lebih dulu mengutak-ngatik kuisis ini. Tapi buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah mulai menggeluti ya, senang bermain-main dengan kuisis ya, saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman baru. Mungkin saya ada hal-hal yang ketika memanfaatkan aplikasi ini ada mungkin yang belum terjamah oleh saya gitu di fitur-fiturnya, dan Bapak Ibu sudah. Nah, di sini saatnya kita berbagi. Makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu peserta, teman-teman semuanya, bahwa di sini kita berkolaborasi. Mari kita saling membantu. Sejatinya ketika ada pertanyaan dan kita mencoba untuk menjawab, maka dari situlah kita memiliki kesempatan untuk terus belajar sehingga kita menjadi lebih banyak tahu. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf juga sebelumnya ya, karena ini agak terlambat kita bawa materinya. Kemarin kebetulan saya ada aktivitas lain di sekolah, jadi terpaksa kegiatan kita kemarin kita pending ke hari ini. Tapi insya Allah Bapak Ibu kita tuntaskan hari ini materinya, walaupun tidak begitu detail. Saya yakin Bapak Ibu bisa jauh lebih bisa mengeksplor. Saya mulai mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pelatihan untuk hari ketiga pemaparan materi kita akan kita mulai dengan materi yang sesuai dengan saya udah share screen ya, ini sesuai dengan matriks kita ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas beberapa poin yang ada di matriks, dan saya kira sebagian dari pemaparan poin-poin yang ada di matriks ini itu sebagian Bapak Ibu sudah coba ketika Bapak Ibu mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas Bapak Ibu. Nah, beberapa poin dari yang akan kita bahas hari ini itu Bapak Ibu sudah lakukan gitu. Jadi kita mungkin tidak terlalu ini lebih jauh ya. Kita coba saja membahas hal-hal yang baru yang ada di fitur-fitur di kuisis ini. Oke, seperti yang terlihat dalam layar Bapak Ibu, pemanfaatan fitur-fitur kuisis dan presentasi interaktif. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu belum diberikan tugas ya, dan ini mungkin yang belum kita pelajari lebih dalam lagi. Baik Bapak Ibu, materi kita hari ini lumayan banyak ini.
Tapi saya yakin sebagian dari ini kita sudah tahu lah, tidak harus poin per poin ya Bapak Ibu. Jadi kita akan memahami pengaturan permainan sebelum dimulai. Bapak Ibu sudah melakukan settingan, jadi itu pengaturan permainan. Bapak Ibu udah bisa men-setting, udah tahu juga fungsi-fungsinya ya. Kemudian bagaimana kita menyelenggarakan game dengan kecepatan instruktur. Ya, saya juga sudah jelaskan ini sebelumnya, sudah berbagi juga informasi tentang bagaimana kita mengatur settingan dengan menggunakan panduan dari instruktur ya. Perbedaannya dengan yang klasik kita juga sudah tahu Bapak Ibu ya, termasuk dengan tim ya. Nah, hanya mungkin tim ini yang belum kita buka kemarin, kira-kira seperti apa sih kalau bermain di tim. Nah, tapi bermain di tim ini tentunya saya butuh interaktif dengan Bapak Ibu ya, karena nanti saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita bermain dalam bentuk tim. Nah, selama ini kan kita bermainnya individu yang bentuk klasik. Oke. Selanjutnya materi kita akan menyelenggarakan kuis secara paralel. Nah, bagaimana sih itu secara paralel kuisnya? Nah, yang dimaksud di sini nanti adalah bagaimana kita menyelenggarakan kuis itu di beberapa kelas, tetapi nilainya itu nanti tidak bergabung gitu. Selama ini yang terjadi kalau kita paralelkan, kasih satu kali centang di kelas itu, misalnya kita mengarahkan tugas ini misalnya ya, kuis ini ke 4 atau 5 kelas. Nah, itu secara otomatis nanti nilainya itu akan terekap secara keseluruhan. Nah, ini akan menyulitkan Bapak Ibu nanti untuk memisah-misahkan. Ini tadi kelas 7A, ini 7B, aduh bercampur gitu. Nah, di sini kita akan coba mengulas lagi Bapak Ibu bagaimana kita menyelenggarakan kuis ini yang bentuknya paralel gitu. Selanjutnya kita mencoba fitur pembelajaran presentasi interaktif. Nah, ini dia bagaimana membuat pelajaran ya, kita buatnya dalam PowerPoint. Saya juga sudah jelaskan kayaknya ini, tapi kita belum secara detail bagaimana sih membuatnya gitu. Karena ini juga bentuknya PowerPoint interaktif ya. Di beberapa aplikasi Bapak Ibu mungkin sudah bisa menemukan selain di PowerPoint Office gitu ya yang interaktif. Nah, di Quizzes ini juga menyiapkan presentasi yang bentuknya interaktif Bapak Ibu. Kemudian kita akan mencoba mengenal apa sih perbedaannya fitur basic dengan fitur super gitu. Kemudian kita ini sudah ya Bapak Ibu, saya kira saya tidak perlu ulang ini membuat soal dari file Excel. Kita udah belajar kemarin bagaimana mengimport. Nah, ini nanti akan jadi tugasnya Bapak Ibu nih. Ini sebenarnya yang kemarin itu mengimport soal dari file Excel atau spreadsheet itu menjadi tugas ketiga sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kemarin udah terlanjur di ini karena ada yang bertanya ya. Jadi kita bahas juga kemarin itu secara detail. Kemudian bagaimana mengaktifkan pembacaan otomatis. Nah, ini biasanya digunakan bagi siswa-siswa kita yang yang SLB gitu, yang sekolah luar biasa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu membuat meme sederhana. Nah, Bapak Ibu biasa tadi yang ditanyakan sempat ya sebelum kita buka kegiatan ini, ada Ibu siapa tadi yang bertanya ya. Nah, itu ada katanya penugasannya di bagian mana ya Ibu Indana? Di bagian pengaturan itu kan ada meme. Nah, apa sih fungsinya meme ini gitu. Kemudian bagaimana sih kita menggunakan meme? Apa boleh kita membuat meme sendiri? Bagaimana caranya kalau kita ingin buat meme sendiri? Nah, kita pelajari nanti itu. Ini menjadi bagian yang juga menarik ketika kita menggunakan Quizzes itu sebagai gamification bagi siswa kita. Kemudian bagaimana mengintegrasikan materi yang kita buat dalam bentuk file presentasi ke Google Classroom, dan juga kuis gitu. Kuis yang kita buat ke Google Classroom. Oke, ini mungkin materi-materinya lumayan banyak, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini karena sudah mencoba kerja 2 tugas, saya yakin udah memahami nih. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Saya nggak perlu berpowerpoint ya. Ini PowerPoint kalau saya mau jelaskan 77 halaman Bapak Ibu, hanya materi sampai di topik ini aja nih. Google Classroom. Nah, untuk pengenalan presentasi interaktif ini ada PowerPoint-nya. Nanti saya akan share lagi PowerPoint-nya ke Bapak Ibu. Di mana ya saya nyimpannya?
Nanti saya share aja PowerPoint-nya ya Bapak Ibu, kita langsung praktek-praktek aja. Cuman PowerPoint ini akan menjadi patokan kita. Nah, ini mana materi 4-ku ya? Sebentar Bapak Ibu, saya coba lihat dulu. Oh, materi hari keempat saya nggak ada. Sebentar. Di mana materinya? Jangan sampai saya lupa download nih. Gas workshop. Materi ketiga. Materi keempat, oh ini ya. Oke, nah materi presentasi interaktifnya ini ada 28 slide Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja. Kalau begitu saya stop sharing dulu Bapak Ibu biar bisa melihat layar saya secara keseluruhan. Sekarang bisa Bapak Ibu lihat layarnya? Udah tampil layar saya Bapak Ibu? Halo? Tolong dikonfirmasi kalau layarnya sudah tampil. Sudah Bu. Ya, sudah tampil. Sudah Bu. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak. sudah Bu. Iya, makasih banyak Bapak. Nah, kita masuk dulu di bagaimana kita memahami pengaturan permainan dalam kuisis. Nah, ini ada materi sebenarnya saya tidak mau mengulang-ulang kembali karena jatuhnya kata Pak Koordinator dia redundan gitu. Kita membuang-buang waktu untuk menjelaskan sesuatu yang Bapak Ibu juga sudah paham. Jadi ini mungkin saya lewati saja. Kita bagaimana memilih soal yang akan dimainkan ya. Bagaimana kita memilih soal-soal. Kemudian ini juga sudah klasik, tim, dan tes. Saya kira udah jelas ini. Kemudian siswa bermain. Nah ini juga sudah kemarin. Ini jadinya materinya gabung-gabung jadinya ya. Nah ini pengaturan-pengaturannya. Bapak Ibu juga sudah kemarin ini pengaturannya. Saya langsung saja ke kuisisnya ya. Kuisis. Oke, nah yang ingin saya fokuskan di sini, Bapak Ibu, terkait dari materi kita ini adalah poin ke ini. Saya coba dulu masuk di bagaimana kita menyelenggarakan sudah ya kemarin ya untuk PACE instruktur juga sudah ya Bapak Ibu. Nah, saya masuk di collection gitu. Nah, apa sih collection itu Bapak Ibu atau koleksi? Nah, koleksi itu kumpulan dari soal-soal atau kuis-kuis yang Bapak Ibu buat ataupun Bapak Ibu import dari guru lain ya, dari fitur teleportasi. Nah, terkadang kita ingin membuat koleksi atau kumpulan tugas-tugas kita itu kita buat, ini bisa diibaratkan seperti kalau di desktopnya Bapak Ibu itu seperti folder. Nah, jadi biar teratur saja kuis kita. Misalnya Bapak Ibu buat soal ulangan harian gitu. Jadi kumpulan kuis-kuis atau soal-soal ulangan harian kita buat dalam satu folder. Nah, biar nanti kalau kita mencarinya, kalau kita mau tugaskan ke siswa kita, mungkin kita menyimpannya ya. Kita ingin tugaskan ke siswa kita, kita mudah tinggal mencarinya di koleksi. Tidak perlu kita seperti ini kayak saya ya, ini di layar saya harus cari satu-satu terus lari turun. Nah, kalau kuis yang Bapak Ibu buat ataupun yang Bapak Ibu teleportasi dari guru lain itu sudah sangat banyak, nah kita itu butuh waktu untuk mencari. Nah, di sini kita butuh yang namanya koleksi. Jadi koleksi ini semacam folder Bapak Ibu, kita buat folder-folder untuk menyatukan soal-soal atau kuis-kuis kita ke dalam satu jenis gitu. Jadi kayak ulangan harian, Bapak Ibu buat soal ulangan harian. Ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3, UTS. Nah, semua soal-soal untuk ulangan harian itu kita satukan. Gitu. Nah, misalnya untuk permainan atau ice breaking buat siswa atau kayak kuis-kuis setiap kita masuk biar siswa itu lebih interaktif, lebih antusias, lebih memiliki engagement gitu, memiliki ketertarikan untuk ikut pembelajaran kita. Nah, kita bisa ngambil dari guru lain.
kira-kira soal-soal yang bisa kayak ice breaking itu seperti apa gitu, kita kumpulkan dalam satu folder. Nah, di sini kita coba membuat folder-foldernya Bapak Ibu. Sekali lagi tujuannya adalah agar kita mudah mengelompokkan kuis kita atau materi kita sesuai dengan jenisnya gitu. Jadi kalau kita kumpul materi semua. Jadi kita tidak bingung, saya mau kirim materi ini ke siswa untuk mereka baca-baca. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini tampilannya di layar saya, nah ini kan bingung, kita harus cari yang mana ya, yang mana dari file-file ini, yang mana sih yang materi, yang mana yang kuis, dia gabung-gabung semua gitu. Nah, sekarang saya mencoba membuatkan folder yang nantinya ketika saya masuk, ini memudahkan saya untuk menemukan gitu, lebih efektif dan efisien waktunya. Nah, bagaimana cara buat koleksinya? Bapak Ibu masuk di akun Quizizz-nya, ya. Saya tidak perlu ulangi lagi bagaimana masuk di akun Quizizz. Bapak Ibu udah pada mahir semua ini. Nah, kita ke bagian sebelah kiri Bapak Ibu di sini. Ini kita scroll ke bawah, ya. Kita scroll ke bawah. Ini ada more, ya. Ini more atau lebih. Oh ya, saya ubah dulu ke bahasa Indonesia ya, supaya lebih mudah Bapak Ibu memahami. Saya ini pakai bahasa Inggris. Ya, bentar lagi loading. Oke, nah di bagian kiri ini Bapak Ibu, ini ada lebih. Kalau bahasa Inggris tadi more. Kita klik lebih. Nah, di bawah ini ada fitur-fitur nih. Ini yang disebut dengan fitur koleksi. Nah, di koleksi ini Bapak Ibu hanya tinggal klik aja. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah membuat koleksi sebelumnya, maka yang 5 di sampingnya tanda plus ini itu nggak ada gitu. Yang ada cuma tanda plus ini saja. Nah, Bapak Ibu untuk membuat baru, Bapak Ibu tinggal klik buat koleksi. Nah, seperti ini dikasih nama. Misalnya saya mau kasih nama materi pelajaran gitu ya. Materi pelajaran. Nah, seperti ini. Kita tinggal klik buat koleksi. Nanti Bapak Ibu tadi ada pilihannya ya, mau dia dipublish, mau umum atau mau privasi gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah terbentuk nih materi pelajaran. Ketika saya klik ini, nah belum ada isinya karena baru saya buat ya. Baru saya buat foldernya. Jadi ini ibarat dia folder. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini. Ini koleksi. Nah, di koleksi ini ada kayak sekat ya Bapak Ibu, terbagi dua. Ada yang bagian atas ini ada 5, kemudian ada yang bagian bawah ini. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu, ini adalah koleksi atau folder koleksi yang disiapkan oleh Quizizz. Ini udah dari Quizizz-nya gitu, udah template yang disiapkan, folder yang dibuat oleh Quizizz. Nah, kuisku ini semua kumpulan kuisnya Bapak Ibu. Gitu. Semua yang Bapak Ibu buat yang ada di library ini, di library ini, My Library, kuisku. Nah, semuanya itu terkumpulnya di folder ini. Nah, kalau yang bawah ini dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengambil kuis dari guru lain, Bapak Ibu masukkan di library, tapi Bapak Ibu tidak ingin menjadikan itu sebagai kuisnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya save, tapi tidak ngedit, hanya menyimpan aja, tersimpan di library-nya Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan terlihat di kuisku ini. Tapi kalau kuis itu Bapak Ibu buat, Bapak Ibu edit, maka itu akan menjadi ini dibuat olehku gitu. Jadi foldernya itu dibuat oleh yang Bapak Ibu buat. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengklik dari kuis itu, Bapak Ibu klik tanda like, suka, maka itu dia akan otomatis langsung masuk di folder koleksi menyukai gitu. Jadi kalau kita, bentar ya Bapak Ibu, kalau saya klik kuisku, nah ini semua kuis saya ini muncul.
Nah, kalau saya klik dibuat olehku, ini hanya tampil yang saya buat saja. Kuisnya orang lain itu tidak ada. Ya. Tapi kalau di kuisku yang tadi ini, ketika saya klik, maka biar punya orang lain yang saya save, itu ada juga gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kalau yang menyukai, hanya kuis yang saya klik like. Ya, ini ada tanda merah-merahnya ini Bapak Ibu. Ini kuis yang saya klik like. Selanjutnya dibagikan kepada saya. Nah, kalau ada teman-temannya Bapak Ibu yang share link mungkin ya, share link sama-sama bisa kita kolaborasi kuisnya atau materinya. Nah, itu biasanya ada di kuis ini nih. Ini saya belum pernah ada share dengan siapapun kuis saya gitu. Selanjutnya share with your organization. Nah, jadi kalau ada semacam akun organisasi ya, misalnya kayak belajar.id gitu. Nah, di-share linknya. Jadi yang bisa akses itu hanya yang belajar.id. Kemudian Bapak Ibu sudah pernah buka linknya, maka biasanya dia otomatis itu tersimpan di bagian ini gitu. Namun ini Bapak Ibu, sekali lagi dia hanya berlaku kalau dia akunnya organisasi. Nah, ini kenapa saya tidak bisa akses, dia terkunci karena yang saya gunakan bukan akun yang organisasi, yang saya gunakan ini akun pribadi gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang koleksi yang saya buat. Nah, untuk yang saya buat ini sudah ada lumayan banyak folder-foldernya. Nah, apa bedanya kuis yang dibuat oleh Quizizz ini, folder yang dibuat, folder koleksi yang dibuat oleh Quizizz dengan yang saya buat. Nah, perbedaannya cuman yang namanya dia bawaan itu tidak bisa kita delete. Tuh. Jadi ini nggak bisa di delete foldernya. Ini nggak ada fiturnya di sini untuk kita delete. Nah, tapi kalau yang saya buat seperti tadi, ini bisa dihapus, bisa diedit. Jadi saya bisa ngedit namanya di sini, ganti namanya sini, ya bisa ganti aturannya dari public menjadi private, ya. Kemudian saya update. Nah, ini bisa saya edit, tapi yang ada di bagian atas ini nggak bisa diedit, itu bawaan. Kalaupun misalnya ada isinya yang mau diedit, berarti Bapak Ibu bukan edit foldernya, tapi edit file-filenya di dalam dengan cara diklik, kemudian satu persatu gitu di editnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini tadi ya kita sudah buat folder. Nah, ketika saya klik folder saya yang saya buat ini adalah 4 materi yang hari ini saya bawakan. Yang selama workshop ini saya bawakan materinya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin akses, ini saya buat public. Tinggal ketik aja kata kuncinya apa gitu. Nah, Bapak Ibu bisa akses nih lewat Quizizz-nya Bapak Ibu. Ya, itu kalau saya buat public ya. Nanti dibuat public biar Bapak Ibu bisa akses. Kalau privasi tentunya tidak bisa diakses, minta izin dulu atau minta linknya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini semua modelnya. Nah, bagaimana kita memasukkan kuis-kuis kita ini ke dalam folder koleksi. Nah, caranya Bapak Ibu, ini yang kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu bisa paham ya. Tolong disampaikan juga kalau saya kecepatan menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita coba bagaimana kita memasukkan folder-folder ini ke dalam koleksi kita. Tadi saya sudah buat, saya ke kuisku dulu atau my library. Nah, di sini ada semua kumpulan. Nah, caranya sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cari file kuisnya Bapak Ibu. Misalnya ini membuat kuis, saya klik simpan. Nah, di sini sudah ada folder yang saya buat. Bapak Ibu silahkan di folder yang Bapak Ibu buat mau taruh di mana. Nah, tadi saya buatnya materi workshop, materi pelajaran ya. Nah, ini hanya contoh. Saya coba bawa di sini. Kalau Bapak Ibu mau bawa ke beberapa folder sekaligus juga boleh. Barangkali, oh ini masuk materi pelajaran. Ini juga masuk materinya workshop Quizizz. Nah, boleh dicentang seperti ini. Jadi boleh berapa centangannya. Maka nanti otomatis file kuis yang Bapak Ibu buat itu masuk ke folder yang Bapak Ibu sudah centang ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya kemudian klik selesai.
Saya coba lagi latihan, saya masukkan lagi di materi pelajaran. Nah, di sini selesai. Oke, saya lanjut lagi misalnya quizzes training evaluation. Saya klik save. Nah, kemudian selesai. Oke, sekarang saya ingin melihat apakah kuis saya ini sudah ada di dalam folder. Tinggal saya klik. Jadi kalau saya masuk di aplikasi Quizzes, saya bisa fokus. Saya mau kasih materi nih siswa ini. Saya udah simpan di folder. Saya hanya tinggal lihat folder aja, kemudian klik materi pelajarannya. Nah, ini sudah ada. Saya udah masukkan. Nah, tinggal kita klik. Nah, silahkan dieksekusi. Mau dijadikan, mau dijadikan live. Oh, ini belum ada. Ini hanya judul berarti ya, belum ada soalnya saya buat. Oke. Bentar. Nah, nanti Bapak Ibu hanya tinggal memilih apakah Bapak Ibu ingin menugaskan itu langsung atau mau jadikan PR. Nah, itu gunanya fitur koleksi Bapak Ibu. Saya coba lihat lagi di sini. Ya, jangan sampai ada yang terlewatkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau terlewatkan juga Bapak Ibu bisa kita diskusi ya, barangkali yang Bapak Ibu tanyakan itu yang lupa saya jelaskan karena ya ini materinya lumayan. Oh iya, nanti ini Bapak Ibu boleh dibagi di grup ya, biar bisa dipelajari jadi petunjuk nanti buat Bapak Ibu menyelesaikan tugas, atau mungkin Bapak Ibu mau praktekkan ya, di sekolahnya Bapak Ibu. Oke, untuk fitur koleksi seperti itu Bapak Ibu. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk di library ya, di kuisku seperti ini, seperti saya ini buka. Nah, Bapak Ibu mau mengetahui yang mana sih di antara file-file kuisnya Bapak Ibu yang sudah masuk di folder dan mana yang belum. Nah, kalau dia ada tanda biru seperti ini Bapak Ibu, ini berarti dia sudah tersimpan di folder. Tapi kalau yang seperti ini, nih masih kosong nih, berarti dia belum di save di folder. Nah, seperti itu. Ketika saya klik ini, ya ini contoh ya, saya masukkan lagi di materi pelajaran, kemudian selesai. Maka di sini udah terlihat warna biru Bapak Ibu. Berarti dia sudah tersave gitu. Nah, kalau saya klik suka, maka dia akan masuk di folder menyukai yang ini nih, like. Kalau saya klik suka seperti ini, dia akan masuk di sini. Jadi kalau saya mau mencari, kayaknya saya pernah like deh beberapa kuis itu dari guru lain. Nah, Bapak Ibu silakan klik like, nanti carinya di sini. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu. Kemarin ada tuh yang tanya, saya ini sudah buat, saya lupa carinya di mana Bu Indah. Nah, Bapak Ibu bagusnya Bapak Ibu masukkan dalam koleksi, sehingga Bapak Ibu nanti mudah untuk mencari. Jangan sampai Bapak Ibu saya buka kuisnya orang. Saya nggak ingin ambil masukan di dalam kuis saya. Tapi saya hanya ingin buka suatu saat nanti ya. Like aja, biar nanti bisa masuk di koleksi. Jadi begitu dibuka, Bapak Ibu bisa temukan, oh yang ini kemarin nih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk fitur koleksi. Nah, selanjutnya, apalagi ya tadi? Shuffle. Ini sudah ya, Bapak Ibu udah bisa shuffle question ya. Saat mendownload juga Bapak Ibu bisa shuffle. Nah, ini lagi nih. Meme itu apa ya? Kayak stiker-stiker ya. Nah, apa sih gunanya meme itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, meme itu biasanya digunakan untuk memberikan semangat bagi siswa. Meme itu seperti apa ya? Seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menjawab soal, kemudian muncul meme. Mantap gitu. Oke, Anda berhasil. Nah, seperti itu kayak penyemangat gitu buat siswa. Wah, saya dikasih stiker sama Bapak Ibu guru saya ini. Jawaban saya benar. Nah, kalau salah biasanya kalimatnya belajar lagi ya, atau kamu belum beruntung. Jadi itu yang dimaksud dengan meme. Nah, itu sebenarnya cuman fitur-fitur tambahan yang ada di Quizzes, tapi itu bisa menjadi satu hal yang membuat siswa kita itu bersemangat gitu. Artinya ketika kita memberikan meme-meme itu dia merasa termotivasi. Ya. Nah, di mana kita bisa menemukan meme-meme itu Bapak Ibu? Kalau di Quizzes itu adanya di bagian settingan. Nah, saya coba dulu ya. Coba ngambil ini aja.
Nah, di bagian meme itu Bapak Ibu bisa temukan ketika Bapak Ibu ingin memberikan siswa itu tugas atau kuis secara langsung. Jadi kita klik misalnya yang ini, saya ngambil klasik ya. Nah, kita ngambil klasik ini, penugasannya saya lewati saja ininya karena Bapak Ibu pasti sudah tahu ini semua aturan-aturannya, nggak perlu saya ulang lagi, redundant kata Pak Bahar jadinya. Nah, ini Bapak Ibu perlihatkan meme, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau pakai meme, saya menyarankan kalau lagi ujian Bapak Ibu jangan pakai meme. Ya. Jadi kalau ujiannya serius gitu, lagi ulangan tengah semester, jangan kasih meme siswanya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau kasih ya terserah Bapak Ibu lah gitu. Hanya biasanya ujian itu kan serius ya. Meme itu kan untuk kita seru-seruan dengan siswa. Nah, kalau kita klik seperti ini maka muncul meme-nya di bawah. Ini yang disebut dengan meme. Kalau kita klik ke kiri, meme-nya nggak muncul gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan meme? Di bagian meme ini, Bapak Ibu ada banyak pilihan, ya, beberapa pilihan maksudnya sudah disiapkan oleh Quizizz. Nah, ini semua fitur-fitur yang disiapkan oleh Quizizz ada 5. Nah, satu meme ini, satu folder meme ini tuh di dalamnya banyak meme. Coba kita lihat ya. Ntar saya coba buka. Sorry. Lihat memenya. Nah, ini. Untuk satu folder meme ini banyak di dalamnya Bapak Ibu. Nih. Jadi kalau Bapak Ibu mau memakai meme dari Quizizz ya boleh. Nah, ini penggunaannya tidak satu-satu. Jadi kalau misalnya ini terbagi 2 ya Bapak Ibu. Ada untuk incorrect dan ada yang correct. Correct itu kalau jawaban siswa benar, maka dia akan menerima yang warna hijau ini, memenya. Nih. Tapi kalau mereka menjawab salah, maka dia akan menerima meme yang warna merah kayak ini. Nah, selanjutnya memenya ini kemudian nanti diacak. Jadi siswa itu tidak setiap benar dia dapat meme yang sama gitu. Jadi berbeda-beda memenya. Ini teracak secara otomatis. Mungkin pada saat dia benar pertama dia dapat meme yang ini. Benar lagi yang kedua dia dapat lagi meme yang ini. Jadi benar-benar seru buat siswa Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak pilihan sini. Nah, sekarang apa saya boleh buat meme sendiri, Bu Indah? Oh, boleh. Ini meme yang nggak ada tulisan hijaunya, ya yang ada hijaunya inilah yang disiapkan oleh Quizizz. Nah, meme yang ini saya buat sendiri. Tapi belum banyak ya, Bapak Ibu. Ini coba lihat. Nah, meme yang saya buat seperti ini. Ini mantap. Kemudian, oh no. Nah, Bapak Ibu juga bisa buat meme dari kalau tidak salah dari GIF atau animasi ya. Karena itu terhitung sebagai gambar juga. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau kita mau buat meme? Oh, sorry. Ini dulu ya. Nah, bagaimana kalau saya ingin pakai semuanya meme yang ada di sini? Nah, bisa. Bapak Ibu pakai ini aja yang acak. Nah, semua meme-meme ini akan muncul nanti secara bergantian. Jadi begitu Bapak Ibu ya, satu fitur meme ini banyak sekali meme di dalamnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai semuanya sekaligus, pilih aja yang ujung ini. Secara acak itu dia akan memilih meme yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin buat meme sendiri, nah ini biasanya ya orang ingin bikin meme gitu. Bentar. Nah, oke. Selanjutnya, sebentar ya bikin memenya. Jadi itu saya perlihatkan dulu yang dimaksud dengan meme itu. Nah, bagaimana sekarang kita mau bikin meme sendiri? Bikinnya di bagian ini tadi Bapak Ibu. Ada pengaturan tambahan, ada profil tambahan di bagian bawah nih. Bagian ini ya. Nih, meme. Ya. Yang ini Bapak Ibu kalau mau bikin, jadi tinggal klik saja. Nah, di sini ada baru satu nih yang saya buat nih, meme. Kalau Bapak Ibu mau buat meme, ini kliknya di sini. Bapak Ibu tinggal klik, tambahkan nama memenya apa gitu. Misalnya, meme lucu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mau umum atau privat. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ganti bahasanya kalau mau, silakan. Itu settingannya. Kemudian, tadi nih. Kemudian, belum selesai saya udah end. Keluar. Kemudian silahkan atur mau umum atau privat. Nah, kalau privat tidak mau dilihat memenya sama
orang lain selain daripada yang Bapak Ibu mau bagikan, ya di privat aja. Nah, ini sudah ada buat meme yang benar. Saya salah buat meme Bapak Ibu. Nah, di sini saya klik minta masukkan gambar. Jadi boleh mengunggah gambar, boleh mendrag gambar. Di sini kalau Bapak Ibu mau drag gambarnya boleh di sini. Di sini kalau unggah gambar. Coba saya unggah ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau mengambil meme di internet juga boleh. Kita coba ya. Apa meme ini boleh? Ini belum pernah saya coba Bapak Ibu kalau animasi. Kalau gambar udah. Nah, ini meme animasi boleh nih Bapak Ibu. Seperti ini kalau meme animasi. Nah, kita masukkan ya, unggah. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahin. Nah, semangat. Nah, di sini ditambahin lagi. Kamu berhasil. Nah, Bapak Ibu tinggal simpan ini. Ini boleh diberi nama memenya di sini nih. Kalau Bapak Ibu mau ya. Kita save. Nah, udah tersimpan memenya. Nih, udah ada satu memenya. Nah, Bapak Ibu tambah lagi nih. Gitu. Tambah lagi silahkan. Nah, misalnya kita cari di internet saja gitu. Apa ya? Stiker ya. Stiker animasi. Nah, Bapak Ibu boleh nih. Kita ngambil di mana nih? Yang ini nih. Coba ini boleh nggak ya? Saya orangnya suka uji coba Bapak Ibu. Kata Pak Koordinator, segala sesuatu kita harus coba, nggak boleh takut. Karena kita mau tahu berhasil tidaknya sesuatu, itu memang harus mencoba. Makanya belajar itu bukan untuk berhasil, tapi belajar itu untuk mencoba. Nanti di dalam mencoba, kita belajar membangun kesempatan bisa mencapai keberhasilan. Itu kata Pak Koordinator yang selalu saya ingat. Jadi saya banyak-banyak ngutak-ngatik begini Bapak Ibu. Coba ya, kita coba stiker animasi. Ada nggak ya? Wah, ini berbayar mungkin. Saya coba macam-macam stiker animasi. Coba di sini ya. Wah, ini banyak nih stiker-stiker. Kita coba ngambil ini. Goyang nggak? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik aja gini ya. Nah, tersimpan. Nanti kita coba masukkan. Oke, sekarang kita kembali ke tempat masukin meme nih. Saya mau ngambil meme saya tadi. Gitu. Sini. Nah, ini tadi memenya ya. Oke, bisa nggak ya? Nah, bisa Bapak Ibu. Akhirnya bisa. Yes, itu saya mencoba juga loh. Kasihan gitu. Oh, ini cocok nggak ya dengan memenya? Nah, ini cuma latihan Bapak Ibu. Coba lagi ya. Nah, udah tambahlah meme saya Bapak Ibu. Udah ada 2. Jadi kalau yang ini dia berhasil. Kalau yang ini dia salah. Nah, selesai. Saya klik selesai. Ntar lagi proses kali ya. Harus terisi Bu yang salahnya. Apaan tuh? Oh iya, tadi saya meme benar ya. Harusnya ini tadi meme salah ya. Sorry Bapak Ibu, di sini ada 2 pilihan ya untuk meme benar bawa di sini, meme salah bawa ke sini. Saya lupa tadi. Ini tadi meme salah. Ini saya bisa ngedit nih. Kayaknya bisa saya edit nggak ya? Nggak, saya buat aja, dihapus aja kalau yang salah. Saya mau pindahin memenya tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti tinggal pindahin aja memenya. Nanti buat memenya di sini. Meme yang salah tadi kita drag aja misalnya ya. Oh, nggak bisa di drag dia harus diunggah. Nah itu ya, saya nggak usah ulang ya Bapak Ibu, udah tahu caranya gitu. Oke, selanjutnya, nah meme ini nanti Bapak Ibu langsung muncul di koleksinya Bapak Ibu gitu. Kalau Bapak Ibu sudah mau menugaskannya ke siswa, maka nanti itu udah muncul. Saya mau pakai meme saya sendiri. Nah gitu kalau untuk meme Bapak Ibu. Nanti meme ini juga bisa Bapak Ibu gandakan. Nih, meme yang saya buat sudah ada 2. Nah, nanti Bapak Ibu silakan berkreasi lagi deh. Sebanyak-banyaknya. Caranya tadi gitu. Kalau nggak punya stok di desktop ya download di internet saja. Kan sekarang udah banyak tuh di internet. Bapak Ibu ini guru hebat, guru digital. Saya yakin semuanya pasti bisa. Oke, next kita lanjut lagi ya ke materinya kita.
Jadi kita udah lihat Mei tadi, udah bisa menunjukkan Mei-nya. Kemudian kalau ini udah ya Bapak Ibu, saya langkain aja karena sudah, kita jangan redundant gitu. Saya lanjut aja ke materi, emang lumayan banyak nih. Instruktur paste, ini kemarin saya udah jelasin. Ini masuk materi hari ketiga sebenarnya. Cuman karena pesertanya Sultra Cerdas workshop ini sangat pintar-pintar. Nah, jadi penjelasannya lebih awal. Untuk melatih Bapak Ibu, nanti tugasnya Bapak Ibu masukkan meme juga ya, biar saya bisa lihat meme-nya kalau saya menjawab. Nah, selanjutnya fitur koleksi. Oh, ini udah tadi. Ini keduluan malah ya. Apalagi ya. Saya lanjut aja, kalau fitur koleksi udah kelihatan semua nih. Oke, selanjutnya. Nah, fitur read aloud. Apa sih gunanya read aloud ini? Nah, ini Bapak Ibu, read aloud itu biasanya digunakan oleh anak yang berkebutuhan khusus. Apa sih bahasa kerennya? Inklusif gitu. Siswa yang inklusif. Inklusi, sorry. Nah, itu kegunaannya read aloud. Jadi, ini biasanya tampil di layarnya siswa, Bapak Ibu. Nah, kayak kemarin siapa ya yang bilang, yang menyampaikan di grup, coba dong kuis saya. Nah, ketika Bapak Ibu mencoba, itu gunanya Bapak Ibu berkolaborasi. Jadi, Bapak Ibu jangan malas bantu teman-temannya. Karena kalau Bapak Ibu ada temannya yang share, ini link kuis saya, coba bantu ya dijawab. Bapak Ibu upayakan kalau waktunya tidak ada kesibukan, Bapak Ibu klik. Karena setiap Bapak Ibu klik, setiap teman-temannya Bapak Ibu itu peserta, itu punya cara yang beda-beda saat dia men-setting. Nah, itu akan menjadi tambahan pengetahuannya Bapak Ibu. Nah, fitur ini hanya Bapak Ibu bisa dapat kalau Bapak Ibu mencoba soalnya teman-teman Bapak Ibu gitu. Kalau Bapak Ibu berkolaborasi, Bapak Ibu akan menemukan fitur-fitur ini. Nah, ini fiturnya, saya perbesar dulu. Nah, apakah Bapak Ibu mau pakai timer? Jadi ini tampilan di siswa. Anggap saja Bapak Ibu itu sebagai siswa. Jadi untuk membantu siswanya Bapak Ibu nanti kalau ada yang bertanya, "Bu, Pak, ini kenapa ada begininya?" Bapak Ibu tidak bisa jelaskan. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mau mencoba kuisnya teman-teman yang lain. Jadi dicoba aja Bapak Ibu. Kalau ada yang share kuisnya, klik lagi. Ada yang baru, tanyakan lagi di grup gitu. Jadi saling berdiskusi kita di grup, saling berbagi ilmu. Nah, ini yang dimaksud tampilan. Jadi tampilan di siswa itu ketika kita klik kuis yang dikirimkan, nah munculnya seperti ini. Ini timer. Jadi kita boleh menampilkan, mengatur settingan. Siswa itu juga saat memainkan kuis, dia juga bisa memilih. Dia boleh gunakan read aloud ini ya, materi kita read aloud. Kalau misalnya saya tidak mengerti nih tulisannya atau dia malas membaca, nah dia read aloud aja, nanti akan dibacakan. Ya cuman mungkin dialeknya itu agak ke barat-baratan karena ini kalau nggak salah ininya bahasa Inggris ya. Tapi dia mencoba membacanya walaupun dalam bahasa Indonesia. Gitu. Hanya dialeknya agak bagaimana ya. Nah, kemudian bisa diatur timernya. Kalau siswa itu mau pakai timer, ya boleh diaktifkan timernya gitu. Nah, kemudian meme ini juga pilihan ke siswa. Kalau siswa mau meme-nya muncul boleh. Kalau tidak mau juga boleh. Jangan sampai dia pikir, meme ini mengganggu saja. Saya nggak mau kalau dia muncul. Nah, dia boleh dinonaktifkan. Nah, termasuk dengan power up. Ya, power up juga ini bisa. Nah, ini tampilannya di siswa. Nah, siswa juga bisa menantang teman. Misalnya tugas ini dijadikan PR sama Bapak Ibu. Nah, dijadikan PR. Nah, siswa itu bisa, saya nggak seru, masa saya main sendiri. Nah, saya challenge teman deh, tantang teman gitu. Ngajak teman ikut bermain. Ada PR, ayo kita main sama-sama yuk. Nah, di sini challenge friend. Nanti dia akan minta teman siapa yang mau kita tantang gitu. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ada fitur-fiturnya. Nah, read aloud ini yang digunakan untuk kalau misalnya Bapak Ibu digunakan Google ya, itu ada Google Suara gitu. Jadi diklik itu dia akan membacakan kita. Nah, jadi read aloud itu adalah membacakan. Fitur pembaca ini ya dengan bantuan sistem yang cocok digunakan bagi siswa yang berkebutuhan khusus sekali lagi. Nah, nanti Bapak Ibu coba. Selanjutnya, ketika kita memasuki kuis, maka sistem akan mulai membaca soal. Nah, itu read aloud-nya. Jadi soalnya itu dibacakan. Nah, saya kira Bapak Ibu nanti bisa coba. Cara mencobanya
semua teman-teman, bukan semua ya, kalau teman-teman peserta itu bagi linknya, Bapak Ibu coba klik deh, gunakan semua fitur ini gini. Jadi kepo lah gitu, biar banyak pengetahuannya. Dengan kepo kan Bapak Ibu akan punya keinginan untuk tahu gitu. Biasanya kalau orang keponya itu digosip gitu. Kita mari kepoin pelajaran deh. Oke ya Bapak Ibu. Jadi untuk read aloud, Bapak Ibu boleh coba nanti. Nah ini ada, kalau bingung-bingung ini apa ya maksudnya, buka lagi file PowerPoint saya yang saya bagikan gitu. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke integrasi Quizzes ke Google Classroom. Nah bagaimana sih mengintegrasikan Quizzes ini ke Google Classroom? Nah sebagian Bapak Ibu juga sudah tahu, kemarin juga saya sudah sempat jelaskan. Kita langsung aja ya praktek. Nanti ini jadi panduannya Bapak Ibu. Kalau lupa jadi panduannya Bapak Ibu. Kemarin ada yang tanya, Bu Indah nggak ada videonya ya? Ini sebenarnya direkam ya Bapak Ibu. Sebagai informasi deh buat Bapak Ibu. Ini sebenarnya direkam. Cuman dia tersimpannya di Teams. Nah, ketika saya coba mendownload berkali-kali, saya juga sampaikan ke Pak Koordinator, ini kok saya berkali-kali mendownload, sudah 6-7 kali saya download, di bagian akhir pada saat mau selesai, itu kemudian tercancel gitu, batal semuanya. Padahal saya udah nunggu berjam-jam untuk download gitu, biar bisa di-share ke Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu itu terlalu besar. Durasinya itu terlalu lama, 3 jam. Nah, saya lupa, harusnya kemarin saya cut dulu ya. Di-cut dulu setelah 1 jam, nanti gini lagi, jadi nanti tinggal dikirim per materi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada akun cerdas.kliknya ya, akun Microsoft yang 365 punya cerdas.klik, ya, biasanya yang join di Sultra Cerdas itu udah dikasih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Tapi kalau yang tidak pakai akun cerdas.klik itu masalahnya dia nggak bisa buka. Jadi kalau saya share nanti link YouTube-nya, bukan link YouTube ya, link SharePoint-nya, Bapak Ibu hanya tinggal klik, dia akan minta Bapak Ibu masuk ke akun Microsoft 365 cerdas.klik untuk bisa membukanya. Nah, kalau Bapak Ibu masuk di situ, nanti Bapak Ibu bisa tonton videonya. Karena saya mau download nggak bisa, jadi satu-satunya cara hanya bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang butuh, saya share lagi di grup. Tapi sekali lagi, kenapa saya nggak share? Soalnya saya lihat teman-teman peserta sudah pada sibuk kerja tugas. Kalau saya share lagi link videonya, nanti banyak pertanyaan lagi, kok begini Bu Indah, kok begitu Bu Indah. Padahal teman-teman yang lain udah fokus kerja tugas, ada lagi diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait video yang tidak bisa diputar gitu. Nah, jadi saya sampaikan di sini biar Bapak Ibu bisa pahami nanti. Kalau mau lihat boleh nanti pakai akun cerdas.kliknya. Kalau belum punya akun boleh Sultra Cerdas bagi-bagi akun Microsoft 365 gratis buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sering mengikuti pelatihan nanti di Sultra Cerdas itu akan mudah karena dia arahnya ke Teams. Di Teams dibuatkan kelas jenti hanya untuk Bapak Ibu bisa mengakses video-videonya gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjut, kita masuk ke Google Classroom. Saya kembali ke sini dulu nih. Nah, sekarang saya sudah masuk di kuisku kembali ya. Atau ya, sudah masuk di kuis. Nah, sekarang saya ingin membagikan materi ini ke siswa. Nah, bagaimana integrasi, ini judulnya ya. Judulnya integrasi kuisis ke Google Classroom. Nah, bagaimana kita mengirimkan tugas kita dari sini ke Google Classroom gitu. Nah, jadi saya misalnya mau share materi saya ke siswa. Sekarang saya lihat dulu di sini. Ini untuk materi ya. Saya buka misalnya materi pelajaran. Yang memudahkan saya adalah di koleksi. Ya, karena kalau saya masuk di library semuanya ada. Nah, saya ambil materi ini. Saya sudah buat foldernya tadi. Saya mau bagikan materi ini misalnya. Ya, membuat quizzes. Taruhlah ini materi saya untuk siswa. Nah, saya tinggal klik ini. Jadi masuk di koleksi. Kemudian ambil file materinya. Ada di sini nih. Oh, ini pertanyaan ya, bukan materi ya. Saya ngambil materi kalau gitu. Masuk kembali di kuisku, ambil di koleksi, materi kuisis aja. Nih. Nah, ini kan materi, anggap aja ini materi pelajaran. Saya mau share misalnya di, nah, saya klik dulu materinya. Nah, ini. Sekarang saya mau tugaskan ini ke siswa.
saya berikan dia pekerjaan rumah, PR. Saya klik di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa setting waktunya nih. Ya, saya nggak usah setting waktunya ya. Oh, ini kok Tuesday, April, hari Selasa. Nah, taruhlah begini. Jadi 7 hari 2 menit gitu. Nah, selanjutnya tadi ditanya, ini lanjutkannya yang mana Bu Indah? Mau ini atau yang bawah? Ya terserah. Terserah Bapak Ibu mau gunakan yang mana. Kalau mau klik yang ini berarti batas waktunya berlaku termasuk dengan default pengaturan settingannya dari Quizzes, kita ikut aja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau setting ya silahkan. Bapak Ibu misalnya tidak mau tunjukkan papan peringkat, matiin aja. Karena di materi saya tidak ada pertanyaan, jadi nggak perlu papan peringkat. Tidak ada jawaban, jadi saya matikan jawabannya. Nah, putar musik. Barangkali ada siswanya Bapak Ibu ya yang ingin sambil belajar sambil dengar musik, ya diaktifkan saja ini. Kemudian kita lanjutkan gitu. Nih ya, sorry. Kita mau ke classroom ya. Kita pilih dulu kelasnya di sini. Oke. Pilih kelas. Nah, di sini saya karena sudah ada kelas di dalam ya di Google Classroom. Kenapa? Karena akun yang saya gunakan ini indah@gmail.com ini juga saya gunakan di Google Classroom. Jadi dia sama gitu. Jadi dia langsung muncul. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu tidak, bagaimana Bu Indah? Saya akunnya gmail.com. Saya mau tugaskan di akun saya yang satunya. Google Classroom-nya ada di akun saya yang satunya, gmail.com. Ya boleh sekali ya. Jadi Bapak Ibu ya tinggal memilih saja, nanti ada pilihannya di sini mau ganti akun atau bagaimana gitu untuk Google Classroom-nya. Jadi ada pilihan nanti Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin menugaskan, kemarin juga sudah ini ya. Kalau ingin menugaskan ke semua siswa, ini kenapa merah-merah? Karena kelas ini sudah tidak berfungsi Bapak Ibu. Nah, ini misalnya mau ditugaskan, jadi saya overview-nya saja. Nah, kalau sudah saya mau tugaskan ke 3 kelas, tinggal selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya kuis ini saya mau kasih ya. Kalau dia bentuk kuis ya, kalau bentuk materi tidak ada masalah Bapak Ibu. Karena tidak ada nilai yang kita peroleh, kita hanya berharap dia hanya baca materinya saja, punya pemahaman. Nah, kalau kita ingin memberikan dia berupa kuis, seperti yang Bapak Ibu buat tuh, kuis yang Bapak Ibu kirim ke grup, nah itu kan kita harus jawab tuh. Tapi dia bentuknya bukan live ya, dia bentuknya PR tapi kuis gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa ngambilnya. Saya ngambil ini kembali, bentuknya kuis ya. Tadi kan materi. Ambil di ini aja deh. Apa nggak bener ya? Kuis pelatihan. Ada nggak pertanyaannya? Latihan. Nah ini, coba. Ini ada pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan nih. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu ingin jadikan PR kan? Nah, bisa tuh dipilih kelasnya, tapi saya tidak ingin nilainya bergabung. Nah, kalau cara saya tadi tuh nilainya bergabung Bapak Ibu. Misalnya ya, saya tugaskan. Nah, aduh, kalau udah ditugaskan, salah klik saya. Udah langsung dapat ini nih. Sorry, maksudnya saya mau dipilih kelasnya itu. Saking banyaknya nih. Ini aja ya. Oke, latihan kuisis. Ada pertanyaan, ada tertulis QS berarti question. Nah, ini saya kemudian mau berikan ini ke siswa, kemudian pilih kelas di sini. Nah, ini tadi yang saya maksud. Kalau saya centang semua ini, maka nanti hasilnya siswa itu bersatu semua hasilnya, hasil ujiannya. Nah, kita bingung memilih. Ini 7A yang mana, 7B yang mana, 7C yang mana, 7D yang mana gitu. 71 mana ya, kelas 72 mana ya, gabung semua. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu mau pilah-pilah? Nah, itu yang paralel. Secara bersamaan kita kasih kuis, sekalian 4 kelas. Saya mau kasih ulangan. Ulangan itu terschedule ya, terschedule, tapi saya mau pakai kuisis nih ulangannya anak-anak ini. Nah, boleh. Tapi saya tidak mau nilainya bergabung-gabung. Nah, itu juga boleh. Gitu. Jadi caranya Bapak Ibu ngirimnya satu-satu. Pakai link atau kode kelas. Jadi kode kelasnya beda.
Nah, atau linknya yang beda. Karena kalau dia sama, maka dia akan bergabung satu penilaiannya. Begitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi caranya klik ini, tugaskan. Nah, nanti ambil linknya, kirim gitu. Nanti siswa satu terima, kirim lagi yang kedua, yang ketiga, nanti ngambil linknya gitu. Selanjutnya ntar saya lihat lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini integrasi Google Classroom udah ya. Nah, ini cara yang kedua Bapak Ibu. Ini cara yang kedua kalau mau menambah kelas. Integrasinya ke Google Classroom. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di bagian sini ada kelas nih. Kita klik kelas. Nah, Bapak Ibu bisa bikin kelas baru. Bapak Ibu bisa ngambil dari Google Classroom, bisa juga bikin kelas di Quizzes. Nah, kalau yang ini, Bapak Ibu ngambilnya di Classroom. Ketika saya klik ini, nah di sini Bapak Ibu, ini kan yang kuis kelas saya yang tadi ya. Nih kelas saya yang tadi. Nah, Bapak Ibu mau bilang, saya mau ganti email saya bukan yang itu. Nah, Bapak Ibu silakan di sini ganti akun. Klik ganti akun. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan mau akun yang mana Google Classroom-nya gitu. Silakan Bapak Ibu pilih. Saya misalnya mau pakai yang ini untuk Google Classroom. Ada yang kelas enggak ya? Nah, di sini Bapak Ibu ada ketentuannya. Bapak Ibu harus ngizinin ini semua nih. Ini kuisis yang minta. Dia bukan mau dicentang, tapi Bapak Ibu harus menyetujui bahwa kalau Bapak Ibu ingin kelas Google Classroom-nya diakses, maka Bapak Ibu harus mengizinkan kuisis itu melihat dan memanage pengumuman di Google Classroom. Kemudian mengatur course-nya, termasuk nilai-nilainya, mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam Google Classroom. Kemudian Bapak Ibu mengizinkan untuk course-nya itu tampil di Google Classroom gitu. Dan seterusnya. Ya. Kemudian nah, ini mengizinkan Google Classroom Quizzes itu untuk melihat, mengedit dan membuat serta menghapus secara permanen Google Classroom-nya. Nah, ini yang bahaya kalau dihapus ya. Oke, selanjutnya. Kalau Bapak Ibu mengizinkan, klik allow. Nah, ini udah terkoneksi nih dengan Google Classroom. Ya. Nah, ini sudah ada 2 kelas nih di kelas yang Kak Jriani. Ada apa namanya? Ada siswanya 2 siswa yang sudah diundang tapi belum menerima, belum mengiyakan gitu. Ya. Siswa belum klik undangan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah seperti ini ya, klik kelasnya. Ya. Nah, undangan itu akan terkirim ke siswa bahwa kalian diundang oleh ini untuk bergabung di kelas Quizzes gitu. Jadi siswa akan mendapat undangan. Nah, ini kecuali saya buka lagi di tampilan siswa. Saya udah screenshotkan aja Bapak Ibu, saya buat dalam PowerPoint. Jadi tampilannya seperti ini. Nih ya. Ini tadi sudah saya udah jelaskan tadi ini. Ini Bapak Ibu sudah ketentuannya. Ini ya, saya perbesar. Tadi ini sudah. Nah, Bapak Ibu tinggal create class. Ya. Kemudian udah sampai di sini. Nah, jadi ada 2 pilihan tadi Bapak Ibu, bisa impor kelas. Kalau memang kelasnya sudah ada di Google Classroom, tinggal impor kelas. Kalau belum ada, nanti create class yang terkoneksi dengan Google Classroom. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini kalau sudah berhasil. Nah, dibagikan My Class akan muncul kelasnya Bapak Ibu di Google Classroom. Namun di sini belum terlihat ada siswa. Kenapa demikian? Karena siswa belum mengklik bahwa dia join. Jadi sekalipun ketika Bapak Ibu mengimpor kelas, kelasnya itu masuk, tapi siswanya belum. Gitu. Tetapi siswa yang ada di dalam itu semua mendapat undangan. Hanya siswa yang di dalam di Google Classroom-nya Bapak Ibu dapat undangan. Kamu diundang oleh ibu guru misalnya ya masuk pelajaran ini. Dia hanya tinggal klik terima. Nah, kalau dia udah terima, dia itu masuk di dalam kelas. Gitu. Jadi ada nama-namanya. Langsung ini sudah menerima, ini sudah menerima, ini sudah menerima gitu. Sama aja ya dengan di kelas Teams gitu. Bapak Ibu klik link kelas. Kalau siswa klik minta bergabung,
Bapak Ibu terima ya, dia akan masuk di dalam kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini, di sisinya siswa ini tinggal klik invite. Ketika siswa klik itu invite link, jadi ada link ya yang terkirim itu link. Ketika dia klik link itu, maka siswa itu langsung diarahkan di webnya Quizizz. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan diminta untuk login dulu di Quizizz. Gitu. Jadi mereka harus login Quizizz-nya yang mana yang bergabung nanti di kelas. Nah, jadi dia harus menggunakan akun emailnya yang terdaftar di Google Classroom itu. Bagaimana kalau dia pakai akun email lain? Ya nggak boleh. Kan yang terkoneksi akun Google Classroom-nya. Jadi dia diminta masuk lagi gitu. Oke. Nah, udah pilih emailnya. Nanti ini di tampilan siswa ya Bapak Ibu. Jadi kecuali ada yang ngundang saya nih jadi siswa, saya bisa praktekkan. Tapi ini udah saya screenshotkan tampilannya nih. Nanti Bapak Ibu bisa cobalah. Nah, selanjutnya, jadi kalau sudah seperti ini, maka siswa sudah ada di dalam kelasnya Bapak Ibu. Nanti next time, Bapak Ibu tinggal mengirim tugas saja lagi ke kelas yang sudah ada. Oke, selanjutnya, nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya ini ada buat kelas. Nah, buat kelas ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau buat kelasnya di Quizizz. Jadi ini di kelas Quizizz, ini di kelas Google Classroom. Nah, bagaimana kalau di kelas Quizizz? Kita coba. Nah, ini buat nama kelasnya apa? Latihan terus bosan ya. Coba ini aja. Coba-coba. Nah, ini kelas coba-coba. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih nih. Ini cuman ininya aja supaya mudah menandai. Saya kasih tanda dia warna merah. Merah itu paling keren, cepat dilihat. Ini merah apa marun ya? Ini yang merah ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan, apakah Bapak Ibu ingin siswa itu memasukkan email orang tua. Apa gunanya? Kalau siswa itu memasukkan email orang tua, maka laporan hasil ujiannya siswa akan masuk ke email orang tuanya. Gitu. Jadi orang tua itu bisa melihat, oh anakku dapat sekian. Nah, itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau, tidak perlu jangan dicentang gitu. Nanti kalau Bapak Ibu centang ini, siswa itu nggak bisa tidak bisa bergabung kalau dia tidak memasukkan karena Bapak Ibu mewajibkan. Ya, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik. Nah, ini ada link. Nah, link inilah yang Bapak Ibu salin, kirimkan di grup WA. Anak-anak bergabung di kelas Quizizz-nya Ibu Guru mata pelajaran ini. Nah, gitu. Maka terbentuklah kelas. Nanti kalau siswa itu klik bergabung, maka dia ada di dalam kelas ini. Tentunya juga pakai email. Tapi dia tidak terkoneksi dengan Google Classroom, Bapak Ibu. Dia hanya kita hanya membuat kelas, tapi kelasnya itu tandanya seperti ini nih. Tidak ada Google Classroom-nya. Nggak ada kode gambar classroom di sini. Nah, itu yang membedakan. Oh, ini classroom, ini Quizizz. Kelas Quizizz gitu. Oke ya, Bapak Ibu, selanjutnya masih banyak nggak ya? Oh, tinggal sedikit. Nah, mengirimkan soal Quizizz di Google Classroom. Saya kira udah tadi ya, Bapak Ibu. Tinggal pilih kelasnya, centang, kirim gitu. Selanjutnya mengirimkan soal. Oke, sudah assign sampai Bapak Ibu assign atau tugaskan. Nah, itu udah selesai itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini biasanya yang ada pilihan ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lah untuk pilihan apakah dia mau bukanya di HP, bukanya di laptop atau buka kedua-duanya. Selanjutnya ya kayaknya udah nggak ada ya. Nah, ini mungkin yang penting. Kalau siswa itu sudah mengerjakan, maka di dashboard-nya Bapak Ibu itu akan muncul seperti ini nih. Ini karena satu siswa sudah komplit. Nih, akan muncul seperti ini informasi Bapak Ibu. Jadi di sini akan terlihat berapa jumlah siswanya Bapak Ibu ya. Misalnya dia 25 yang sudah menyelesaikan sekian orang. Nah, di sini udah ada informasi awal. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ngasih materi berupa PR, apakah dia sudah kerja tugasnya? Nah, tugas itu di PR itu apa sih? Kuis itu dijadikan tugas.
Nah, apakah mereka sudah kerja tugasnya? Lihatnya di sini. Berapa orang yang belum? Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga. Nah, selesai. Nah, untuk materi ini udah selesai. Saya lanjut aja ya Bapak Ibu ke materi berikutnya ya. Boleh? Halo Bapak Ibu. Boleh Ya, Bu Bu. Indah. Boleh, Ya. Bu. Silakan, Bu. Oke. Sebentar dulu. Saya save dulu yang ini. Jangan sampai nggak bisa terdownload lagi. Takut.